Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Ila an qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Amin. Sampai mana? Kisahnya siapa? Khalid bin Sa'id. Ya. Wa minas sabiqin al-awwalin Khalid bin Sa'id bin al-As bin Umayyah bin Abdi Syamsin al-Umawi al-Qurashi sampai kepada wa alla taqtula waladaka khasyatal faqr. Itu ya. Ya. Wa alla taqtula waladaka khasyatal faqri wa alla taqrabal fahishata ma dhahara minha wa ma batan wa alla taqtula nafsan harramallahu illa bil haqq. Oke, siapa yang membaca? Qiraahnya siapa? Silahkan. Siapa? Amelia, silahkan Amelia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa alla taqtula waladaka khasyatal faqr. Dan bahwasanya engkau tidak membunuh anak-anakmu khasyatal faqri, karena takut kefakiran. Jadi ini merupakan perkataan atau nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diminta oleh Khalid bin Sa'id bin As untuk diberitahukan kepada dirinya. Sedikit mengulas pembahasan yang sebelumnya karena kita berada di tengah pembahasan bahwa salah satu yang awal-awal masuk Islam itu adalah Khalid bin Sa'id bin As. Jadi salah satu sebab dia masuk Islam adalah karena dia kemarin pembahasan sebelumnya yang menyebabkan dia masuk Islam atau tertarik dengan agama Islam karena dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia sedang berada di tepi jurang dan bahkan terjatuh kepada jurang tersebut, tetapi kemudian tiba-tiba dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyelamatkan dirinya, yang menjangkau tangannya, kurang lebih seperti itu agar tidak terjatuh ke dalam jurang. Nah, pada saat itu kemudian dia langsung terjaga. Setelah dia terjaga, dia kemudian mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kepada apa ya engkau itu berdakwah, artinya agamamu itu apa saja sebenarnya isinya. Nah, banyak yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama kemarin yang kita bahas adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, mengisahkan dia tidak ada sekutunya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan harus meninggalkan menyembah berhala atau batu atau patung dan semacamnya, karena patung atau berhala itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa juga memberikan manfaat. Untuk apa disembah?
Kemudian yang seterusnya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus berbakti kepada ya kedua orang tua. Nah, sampailah kita pada pertemuan kali ini. Lanjut kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa alla taqtula waladaka khasyatal faqr, bahwasanya kamu tidak boleh membunuh anakmu karena takut kefakiran. Jadi orang-orang jahiliyah terdahulu itu dia punya semacam amaliyah buruk, kebiasaan yang tidak baik. Apa dia? Kalau anaknya terlalu banyak, kemudian hidupnya sempit, hidupnya miskin, itu dibunuh anaknya karena dianggap menjadi beban hidup, kurang lebih seperti itu. Itu tradisi atau kebiasaan orang-orang pada saat itu. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan Baginda Umar bin Khattab ya, itu termasuk salah seorang yang biasa kita dengar ya, salah satu orang yang pernah mengamalkan praktek yang kejam itu sebelum dia masuk Islam. Dia pernah membunuh anaknya, kurang lebih seperti itu. Apalagi anaknya itu adalah anak perempuan. Kalau laki-laki menurut mereka ya mungkin masih bisa dipertahankan karena mereka bisa bekerja untuk mencari makan, kuat fisik dan semacamnya. Tetapi anak perempuan yang tidak bisa apa-apa, kurang lebih seperti itu, akhirnya mereka bunuh. Nah, itu kebiasaan pada saat itu, dan Baginda Umar katanya pernah juga melakukan itu, walaupun dalam beberapa beberapa pendapat ada yang mengatakan itu berita atau riwayat Baginda Umar pernah membunuh anaknya itu adalah berita bohong atau riwayat bohong, tidak benar itu hanya riwayat maudhu yang dikarang-karang. Wallahu alam, ya, itu bukan keahlian kita atau spesialis kita dalam menentukan riwayat itu benar atau salah. Yang jelasnya Al-Fakir pernah mendengar bahwa berita atau kisah Baginda Umar membunuh anak perempuan itu rekayasa, tidak benar. Wallahu alam seperti apa, yang jelasnya kita pernah mendengar kisah itu. Apapun itu anak-anakku sekalian, yang jelasnya pada zaman tersebut itu praktek yang berlaku adalah membunuh anak. Banyak yang membunuh anak. Nah, ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanyakan oleh Khalid bin Sa'id, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan coba-coba membunuh anakmu karena kamu takut kefakiran. Dalam ayat dikatakan wala taqtul aulad khasyata imlaq, jangan kamu bunuh anakmu karena kamu takut menderita. Nahnu narzuquhum, kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka, wa iyyakum, dan kami kepada kalian juga. Artinya masalah rezeki ini bukan salahnya si anak, tetapi masalah rezeki itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang terserah dia mau berikan kepada siapa daripada hambanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan keyakinan kita tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki lebih kepada hambanya yang taat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika hambanya itu taat, ikut aturan agama, pasti Allah akan memberikan dia rezeki. Logikanya anak-anakku sekalian, orang kafir saja terjamin rezeki. Dalam ayat juga dikatakan wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha, tidaklah ada makhluk di muka bumi ini kecuali Allah yang atur rezekinya. Hatta orang kafir. Nah, orang kafir saja bagus-bagus rezekinya, apalagi orang yang Islam, orang yang taat beragama. Dalam hadis qudsi Allah berfirman begini, ya benar Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak cucunya Adam, inni la ansa rizqa man asani, ya, ketahuilah bahwa aku tidak pernah lupa memberikan rezeki orang yang bermaksiat kepadaku. Aku tidak pernah lupa, aku selalu memperhatikan atau memberikan rezeki orang yang mendurhakaiku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa liman ata'ani, bagaimana lagi
kira-kira orang yang mentaatiku. Pahami maksudnya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang durhaka saja kepada aku tidak pernah lupa rezekinya aku kasih. Nah, bagaimana lagi kalau orang itu taat kepada aku? Nah, ini harus kita pegang, harus kita yakinkan bahwa selama kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbakti kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah mengabaikan kita. Jangan cemburu kepada orang-orang kafir yang kehidupannya mewah dan semacamnya. Itu adalah siksaan untuk mereka di dunia, belum lagi di akhirat. Dalam ayat dikatakan, wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kalian jangan sampai terpengaruh terhadap pulang perginya ke sana kemarinya orang-orang kafir di muka bumi ini. Jangan terpengaruh. Orang kafir, kalian lihat turis ke sana kemari. Nah, mau terserah dia mau ke sana, dia mau ke sini, mau dia ke luar negeri, mau dia ke tempat wisata apa saja, menginap di hotel yang mewah dan lain sebagainya. Oh, itu luar biasa sekali, itu rezeki daripada orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lihat itu, jangan terpengaruh dengan itu. Mata'un qalil, itu adalah hiasan yang sangat sedikit. Dalam ayat juga dikatakan orang kafir itu harapannya atau keinginannya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu harapannya kepada Tuhan agar diberikan di dalam kehidupan dunia ini kebaikan. Sampai di situ saja. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dan tidak ada bagian dia di akhirat kelak. Dia minta seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih, kabulkan segala permintaan orang kafir agar supaya hidupnya itu sejahtera di dunia. Allah kasih, tetapi wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Tidak ada bagian mereka di hari kemudian. Nah, orang beriman bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan juga di hari akhirat itu kebaikan. Kita minta kepada Allah keduniaan dan kita minta kepada Allah tempat yang mulia di akhirat kelak. Jadi jangan ragu tentang masalah rezeki. Allah sudah atur dan Allah tidak akan pernah mengabaikan hambanya yang mentaatinya untuk kemudian diberikan rezeki. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kamu bunuh anakmu karena takut kefakiran. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Apalagi? Ya, wa alla taqrabal fahisyah, dan jangan kamu dekati perkara-perkara fahisyah, kekejian, perkara dosa, keburukan, ma dhahara minha wa ma batan, apa yang tampak, yang zahir, yang nyata daripada dosa tersebut, dan apa yang berlindung, apa yang tersembunyi daripada dosa tersebut. Dosa yang tampak, dosa apa? Dosa apa? Dosa apa saja? Satu contoh dosa yang zoharo, yang tampak, yang jelas. Dosa apa? Hah? Apa? Hah? Banyaknya itu dosa mulia, mas Anda mau tahu. Dosa apa saja? Curi, apalagi? Gosok, apalagi? Hah? Apa? Gosip, gibah, pacaran, apalagi? Ya, yang zohir yang tampak itu. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-fawahisha ma dhahara wa ma batan. Hindarilah al-fawahisha, dosa-dosa itu apa yang nyata dan apa yang berlindung. Tadi yang kita sebutkan tadi adalah dosa-dosa yang nyata. Nah, dosa-dosa yang berlindung itu seperti apa? Korupsi itu dosa-dosa jelas. Dilihat orang yang mencuri di penjara dan seterusnya, jelas itu nyata di depan mata. Hah? Apa? Dendam salah satunya. Apalagi? Hakat atau hasad, dendamnya. Apalagi? Iri, hasad. Apalagi? Sombong, takabur. Apalagi?
ria, ingin dipuji, apalagi sombong sudah minta kabur, apalagi pamer, ya hampir sama dengan ria itu, hampir sama dengan ria. Nah ini semua amalan-amalan yang sifatnya batiniah. Kira-kira amalan yang sifatnya zohir sajakah dari hal keburukan yang kita disuruh untuk meninggalkannya? Tidak, tetapi juga dosa-dosa atau amalan-amalan keburukan yang sifatnya batiniah. Bahkan yang paling penting yang mana kira-kira menurut kalian anak-anakku sekalian? Yang paling penting yang mana kira-kira menurut kalian yang harus ditinggalkan, dosa zohir atau dosa batin? Ya sama-sama harus ditinggalkan sebenarnya, cuma menurut kalian yang paling penting yang mana? Alasannya? Ya? Alasannya? Yang mau jawab batin? Oke, terserahlah mau bilang zohir mau bilang batin, tapi kemukakan alasannya ya. Batin, kenapa alasannya? Ya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Segumpal daging. Idza soluhat, apabila daging ini baik, segumpal darah ini baik, maka soluhal jasadu kulluh, semua tubuh ini, fisik ini, zohir ini akan baik. Wa idza fasadat, dan apabila daging itu rusak, buruk, maka fasadal jasadu kulluh. Ala, maka semua anggota tubuh akan rusak. Ala wahya al qalbu, ketahuilah, sadarilah bahwa segumpal daging yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah hati. Ini dulu, kalau hatimu baik, maka insya Allah amaliyahmu juga akan menjadi baik. Tinggalkan perkara-perkara dosa yang sifatnya batin, insya Allah maka kita akan meninggalkan dosa secara zahir, kurang lebih seperti itu. Dan kalian di sini dituntut untuk riadoh, untuk latihan dalam mensucikan hati kalian. Caranya disucikan, dibersihkan dulu, ya. At-takhalli istilahnya, at-takhalli mensunyikan, maksudnya mensunyikan itu menghilangkan semua sifat-sifat yang buruk yang ada di dalam hati, iri, dengki, keji dan lain, benci dan lain semua itu hilangkan semua. Setelah proses atau tahap at-takhalli, at-takhalli ini, barulah proses yang selanjutnya adalah at-tahalli. At-tahalli apa dia? Menghiasi batiniah itu dengan sifat-sifat terpuji. Jadi awal langkah awalnya apa dulu? Dihilangkan sifat-sifat tercela, dan disebut dengan at-takhalli. Kemudian setelahnya baru dihiasi dengan sifat-sifat terpuji, qanaah, sabar, tawadu, rendah hati, tidak sombong dan lain sebagainya, tidak merasa hebat dan lain sebagainya. Nah itu masukkan semua. Nah kalau itu sudah kalian lalui, barulah at-tajalli. Disitulah kemudian akan nampak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kalian. Jadi kalian beraktivitas itu seakan-akan selalu di bawah pengawasan atau di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan lalui dua proses ini. Satu at-takhalli, yang kedua tahalli. Beda, satunya kha, satunya ha. Kha itu dari kata khala, ya, khala mensuci, mensunyikan. Kemudian hala, hilyah itu perhiasan, artinya dihiasi. Kemudian tajalli, tajalla itu nampak. Nah, itu yang harus kalian camkan di pondok ini, lalui proses itu.
Jadi jangan cuma di pondok itu ya tidur makan belajar tidur makan, tidak, harus dilatih di riadoh. Dan sekitar kalian ini adalah media ibadah. Teman kalian adalah media ibadah kalian. Lingkungan kalian adalah media ibadah kalian. Guru kalian adalah media ibadah kalian. Semuanya ini adalah media ibadah. Ketika ada teman kita yang nakal, kita anggap bahwa ada ibadah kita di situ dengan cara misalnya kita bersabar menghadapi kenakalan daripada teman. Di sekitar kalian misalnya di lingkungan pondok ada hal-hal yang buruk yang kalian lihat, ya sabari dan lain sebagainya, atau ada hal-hal yang perlu membuat kalian melakukan suatu amaliyah kebaikan, lakukan. Jadi itu sebenarnya masalah kita di sini belajar itu teori, belajar teori, pengamalannya ya itu tadi riadoh. Paham maksud saya ya? Ya, nah itu dia. Jadi Al-Quran ya, dan sekaligus yang sedang kita baca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan apa dia? Allah taqraba al-fahishata ma dhahara minha wa ma batana. Jangan dekati. Bayangkan bahasanya ya. Bukan jangan laku ya, bukan jangan lakukan, tetapi jangan dekati. Artinya kalau ada keburukan jangan coba mendekat, apalagi melakukan. Artinya jauh, sejauh muntung itu. Kalau bisa jangan ada sedikit pun bau-bau kekejian yang kalian rasakan atau yang kalian amalkan atau yang kalian lakukan. Tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Oke, ma zahara minha wa ma batan. Ya, terus apa lagi? Ya. Wa alla taqtula nafsan harramallahu apa? Harramallahu qatlaha. Di sini di kitab saya tidak ada. Dia langsung alla taqtula nafsan harramallahu illa bil haqqi. Di situ ada ya. Oke, kita ikut situ saja. Nah, pesan selanjutnya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan engkau membunuh satu jiwa yang Allah haramkan untuk membunuhnya illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran. Jadi dalam membunuh ada yang dibenarkan, ada bil haqqi, ada yang bi ghairil haqqi, tidak dibenarkan. Seperti apa? Ya membunuh orang yang beriman, misalnya tidak ada salah, tidak ada dosa, tidak ada jinayah yang dia lakukan terus dibunuh, tidak boleh sama sekali ya. Bahkan dalam suatu ayat dikatakan siapa yang membunuh orang beriman secara sengaja faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia telah membunuh semuanya orang yang ada di muka bumi. Saking parahnya dosa membunuh. Satu saja jiwa orang yang beriman itu dibunuh secara sengaja ya, secara sengaja, maka sama saja dengan membunuh manusia yang ada di muka. Bayangkan itu dosanya. Jadi kalau bisa ya elakkan hal-hal yang berhubungan dengan dosa al-qatl itu, membunuh jiwa itu. Nah, ada yang membunuh bil haqqi, diperbolehkan, seperti membunuh orang-orang kafir harabi, kafir yang selalu merongrong kita orang-orang Islam, yang memerangi orang-orang Islam, itu disebut kafir harabi, itu diperbolehkan. Nah, ini yang sedang kita bahas, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia dosanya seperti itu. Bahkan dalam satu hadis dikatakan bahwa dosa membunuh ini termasuk daripada dosa besar, minal kabair. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ijtanibu sab'al muhlikat. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hindarilah 7 dosa yang sangat membinasakan atau membahayakan, atau bahasa kita dosa yang sangat besar. Apa dia? Asyirku billah. Salah satunya diantaranya juga qatlun nafsil lati haramallah, yaitu membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan akidah kita orang ahli sunnah wal jamaah yang berhubungan dengan dosa membunuh, itu masih bagus, masih rendah, masih di bawah sekali.
Apa dia? Kita orang ahli sunnah wal jamaah, kalau ada orang yang membunuh kurang lebih seperti itu, waliyadzubillah, maka akidah kita mengatakan orang itu kafir atau tidak? Tidak, selama dia tidak meyakini bahwa membunuh itu diperbolehkan. Tapi kalau Nabi meyakini di benaknya bahwa membunuh itu diperbolehkan, kafir. Selama tidak, maka dia tidak kafir. Itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi sebagian mazhab, sebagian aliran itu mengatakan bahwa membunuh itu kafir orangnya. Kalau membunuh nih, maka selain dia dikisos, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk kembali kepada Islam karena dihukumi kafir. Saking parahnya itu mazhab atau aliran yang lain. Kalau kita masih di bawah, masih ya oke lah. Tetapi oke lah, itu pun parah sekali dosanya sebenarnya. Apa alasan mereka? Alasan mereka itu berpatokan pada ayat. Artinya alasan pendapat yang mengatakan bahwa kafir berpatokan pada ayat, ganjaran orang yang membunuh pada ayat yang saya bacakan tadi, man qatala mu'minan muta'ammidan, itu di bawah riwayatnya itu ayat yang selanjutnya mengatakan di orang yang seperti ini akan satu dimurkai oleh Allah Subhanahu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, laknatullahi alaihi, dilaknat oleh Allah dan semua makhluk, manusia, jin dan seterusnya, kemudian dimurkai, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Nah, akhir ayat itu mengatakan di dalam neraka itu mereka kekal. Itulah alasan atau dalil mereka sehingga mereka berkesimpulan bahwa membunuh itu hukumnya kafir. Paham ya? Berdasarkan ayat tersebut. Lantas pertanyaannya sekarang, dari sisi mananya di ayat tersebut yang mengatakan, mengindikasikan kalau dia kafir dan tidak sebut di dalam ayat itu kafir? Nah, yang baca dulu. Nah, yang baca dulu. Hah? Paham pertanyaan itu? Makanya fokus, yang banyak gerak. Ada aliran, ya saya ulangi lagi, di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan membunuh itu hukumnya kafir. Ya, kalau kita tidak. Alasannya apa? Karena di ayat itu mengatakan orang yang membunuh tadi, dalam ayat yang disebutkan tadi itu dikatakan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ghadiba alaihim, Allah murka terhadap mereka. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalam neraka. Khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Itulah dalilnya, sehingga mereka berkesimpulan bahwa ya kafir. Pahami maksud saya? Paham ya? Oke. Dari sisi mananya di ayat itu sehingga mereka berkesimpulan kafir, dan tidak sebut di ayat itu kafir? Karena Allah melaknat. Terus kekal di dalam neraka. Nah, terus kenapa beda kalau dilaknat kekal dalam neraka? Kenapa? Kenapa? Apa kaitannya dengan membunuh itu dihukumi kafir? Apa namanya? Tambahkan. Enggak bisa. Nah, sini coba. Silahkan.
bicara mau saja. Begini Ustaz, maksudnya begini, percaya diri mau saja bicara. Kasih tahu kah? Kayak anggap misalnya saya muridmu bertanya sama kamu, kamu guru, terangkan sama saya. Begini Ustaz, kenapa mereka mengatakan kafir karena begini misalnya berdasarkan ayat ini. Hah? Siapa namanya tadinya? Coba? Harika. Samping. Siapa namanya? Nah, Najwa. Silahkan Najwa. Enggak bisa bicara. Oke, silahkan. Siapa saja? Bersuara saja. Enggak ada. Di sebelah kanan ada. Nah, selayar. Silakan. Bisa? Gampang gitu sebenarnya, gampang sekali. Saya mau ke depan, oke. Siapa namanya? Nah, yang pegang kitab. Ya, kitab. Siapa namanya? Aulia, silahkan Aulia. Sampingnya Aulia si Asika. Tidak bisa. Silahkan. Itu dia. Karena yang hanya kekal di dalam neraka itu pasti orang kafir. Tidak ada orang beriman yang kekal di dalam neraka. Kalau ada orang beriman dimasukkan di dalam neraka, ya dicuci-cuci saja dulu, dicuci-cuci di neraka kurang lebih seperti, kemudian dikeluarkan masuk ke surga. Yang khalidina fiha abada itu adalah orang kafir. Nah, atas dasar itulah tadi, atas dasar itulah sehingga mereka mengatakan bahwa membunuh itu, dosa membunuh itu hukumnya kafir karena kekal di dalam neraka. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke, itu hanya sekedar wawasan berpikir kalian saja yang saya mau kembangkan atau yang saya mau asah. Terus wala taqraba malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan tidak boleh mendekati hartanya anak yatim kata Rasul sallallahu alaihi wasallam illa billati hiya ahsan, kecuali dengan yang terbaiknya. Artinya bahwa aklul malal yatim itu memang dosa besar, termasuk daripada sabul muhlikat, tetapi ada juga pembenaran kita dibolehkan untuk memakan harta anak yatim dengan dibenarkan. Maksudnya dibenarkan itu adalah ketika dia dibikinkan misalnya satu pondok yayasan misalnya seperti itu, menampung anak yatim. Jadi orang banyak yang masuk sumbang ke situ. Nah, sumbangan ini milik siapa sebenarnya? Anak yatim. Boleh nggak saya makan? Nggak boleh pada dasarnya, ya kurang lebih seperti itu. Tetapi untuk hal misalnya demi pembangunan atau keberlangsungan daripada aktivitas belajar mengajar, istirahat atau tinggalnya anak yatim di dalam kompleks tersebut, maka saya sebagai misalnya yang mengurus urusannya itu tidak masalah kemudian saya ambil sedikit untuk menggaji orang yang yang berhubungan dengan anak yatim, misalnya yang pergi menjemput dana ke donatur, misalnya ada donaturnya di mana, di Kalimantan, dia mau sumbang misalnya 100 juta kepada anak yatim, masalahnya suruh diambil ke Kalimantan, kebetulan tak ada ongkos ke sana, boleh nggak saya pakai uangnya anak yatim untuk mengambil itu? Kalau untuk yang seperti itu diperbolehkan, tidak masalah. Tetapi untuk kekayaan pribadi tidak boleh. Orang masumbang saya yang makan misalnya, waliyadzubillah, saya hanya berikan anak yatim sedikit saja, boleh nggak? Boleh seperti itu dosa besar. Hati-hati sekali terkait dengan anak atau biaya atau uang untuk anak yatim. Jadi kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, jangan coba-coba mendekati hartanya anak yatim kecuali dengan kebaikan.
itu tadi, jadi ada pengecualian. Hatta yablughu asyuddah, sampai dia balik, sampai dia dewasa. Nah kalau sudah dewasa ya serahkan uangnya kepada anak yatim tersebut, dia sendiri yang urus dirinya, kurang lebih seperti itu. Kita berlepas, kita hanya merawat dia atau mendidik dia atau mengurus dia ketika dia belum balik. Segala uang yang kita pegang, segala apa saja milik daripada anak yatim tersebut, tolong jangan coba-coba manfaatkan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam agama. Nah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini hadis menggambarkan betapa mulianya juga, karena anak yatim ini bahaya, banyak khatirah istilahnya ya. Hati-hati dalam mengatur dia, karena ini anak yatim ini luar biasa sekali perhatian agama kita terhadap mereka. Makanya sedikit saja hartanya dimakan, agama itu sangat ekstrim dalam mencela orang yang seperti itu. Nah sebaliknya juga seperti itu, ketika kita sukarela, ketika kita mengurus betul-betul lillahi ta'ala, agama juga luar biasa sekali merespon atau memuliakan orang-orang seperti itu. Nah kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafilul yatim hakadha, aku dengan orang yang mengasuh, mendidik, mengurus anak yatim itu seperti ini di dalam surga. Maksudnya apa? Rasul dan para pengasuh anak yatim yang benar ya, pengasuh anak yatim itu sangat dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Luar biasa sekali. Kita saja di samping Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan misalnya jaminan seperti itu, gembira sekali. Nah kalau mau kalian dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berada di posisi paling dekat di dalam surga di sampingnya, maka jadilah pengurus atau pengasuh anak yatim. Perhatikan mereka. Dalam satu riwayat, siapa yang memasah ra'sal yatim, siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka tasaqata dunubuhu, akan berguguran dosanya. Itu orang yang mengusap kepala anak yatim karena sayang ya, akan berguguran dosanya itu sebanyak rambut yang ada di kepala anak yatim. Luar biasanya, tidak diapa-apakan dia, cuma ada perasaan respect, ada perasaan suka. Satu duit saja berguguran satu kali, bagaimana kalau berkali-kali? Sayang. Nah, itu khatirahnya itu luar biasanya. Jangan juga coba-coba melakukan hal buruk kepada anak yatim. Sedikit saja kalian melakukan keburukan pada anak yatim, juga balasan agama itu, syariat luar biasa sekali terkait orang-orang yang seperti itu. Nah di sini kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan coba-coba dekati hartanya anak yatim, nanti dia balik baru berikan kepada dia sepenuhnya. Terus ya, wa an tufiyal kailah atau yufiyah, wa an tufiyal kailah wal mizana bil qist, dan bahwasanya kalian itu sempurnakan takaran ya, dan timbangan bil qist, dengan penuh keadilan. Jangan curang, jangan culas dalam berdagang. Nah ini bahaya juga. Nah, berdagang dalam keadaan curang, menimbang dalam keadaan curang. Beratnya misalnya 20 kilo, tapi Nabi bilang 19 kilo jipak, misalnya seperti itu. Nah ini curang. Ataukah misalnya otak-atik itu timbangannya sudah curangi itu para pedagang, curangi itu para penjual misalnya. Atau ini biasanya terjadi pada kalau tempat-tempat kita ya, seperti orang Panggalung ya, sawah berada timbang dan lain sebagainya. Itu hati-hati, jangan coba-coba curang. Ini mengerikan juga ini dosanya dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka ini yang curang dalam perdagangan? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum
kaluhum aw wazanuhum yukhsirun bla 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 dan seterusnya. Apa ganjarannya? Neraka wail, kata Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Lil mutaffifin, kepada orang-orang yang curang dalam masalah timbangan. Saya sudah terangkan. Wail itu apa? Wail, neraka. Dalam beberapa ibarat dikatakan wail itu adalah satu lembah yang sangat mengerikan yang ada di neraka Jahannam. Bahkan neraka Jahannam sendiri itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka lembah wail. Neraka Jahannam sendiri itu takut sama lembah yang ada di dalam di diri dia, yang disebut dengan wail. Saking sadisnya penyiksaan orang-orang di situ. Nah, itu diperuntukkan untuk siapa? Orang yang curang dalam ya. Memang berdagang salah satu amalan atau kasab mulia dalam beberapa riwayat, karena Rasulullah SAW pernah ya berdagang. Berdagang banyak menjadi amalia atau sona'ah daripada para nabi. Dia memang, tetapi hati-hati, itu saja, hati-hati juga. Nah, dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan begini, at-tajirus shaduk, pedagang yang jujur. Ini saking anunya ini yang namanya pedagang ya. Pedagang yang jujur itu bersama malaikatil kiram, bersama dengan malaikat kiramil barra. Saking anunya, saking mulianya itu yang namanya berdagang dengan catatan jujur. Itu siapa temannya? Oh, itu bersama dengan para malaikatul kiram. Itu luar biasa sekali. Tetapi jarang orang yang bisa untuk jujur. Harganya ini berapa nih Pak? Ini harganya 2 juta ini harganya Pak. Begini saja Pak, 1.500.000 mau. Saya tawar 1.500.000 mau saja Pak. Oh, enggak ada apa modalnya. Ini kemarin saya beli ini 2 juta Pak saya beli. Jadi kalau sepatunya saya jual sama Bapak 2.500.000. Tapi Bapak tawar di bawah daripada modal, tidak ada apa-apa. Ini waktu saya beli 2 juta, padahal yang waktu saya beli 1 juta. Nah, kurang lebih begitu. Jujur nggak yang begitu? Jadi masalah jual beli itu kalau kalian bisa jujur bagus. Bahkan kalian itu termasuk orang yang mengamalkan amalan para nabi, yaitu berdagang. Tetapi hati-hati di dalam perjualbelian itu juga banyak unsur yang tidak benarkan, apalagi di zaman sekarang sudah melalui Shopee, Tokopedia, Lazada, Elevania, OLX, apalagi Alibaba, macam-macam sekarang platform jual beli menarik sekali. Tapi ternyata biasa kadang tertipu kita, kurang lebih seperti itu. Saya pernah kena satu kali tipuan orang-orang seperti itu. Itu pengalaman belanja online lah, kurang lebih seperti itu. Apapun itu, kalau kena musibah seperti itu, selama dia orang Islam, ya doakan agar supaya diberikan hidayah, jangan dikutuk kasihan. Ya, mungkin dia juga berdagang mencari makan untuk keluarganya dan lainnya, kita pasrahkan. Tapi kena tipu Ustaz, banyak orang hilang ya, alhamdulillah. Nah, bersikaplah seperti itu untuk kepada sesama Islam, kurang lebih seperti itu. Jadi keberkahan berdagang itu banyak, keberkahan dalam berdagang itu banyak sekali. Apa tadi yang saya mau katakan, penduduk Madinah sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang culas atau curang dalam perdagangan. Pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, pada saat itulah turun ayat wailul lil mutaffifin. Untuk siapa? Orang-orang Madinah yang curang itu, mayoritas orang-orang Yahudi yang melakukan kecurangan. Sudah biasa nih? Apa tadi itu wa antu fil kailah, wa antu fil kailah, atau fayufiyah. Saya juga tua fil kailah.
wal mizana bil qisti. Oke, hadza billahi taufik. Sampai situ saja dulu. Kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Yang baca doa.